Selamat malam, perkenalkan nama saya Hendy. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro dengan NPM 1940302041. Pada video kali ini saya akan membuat lagi video tentang praktikum konversi tenaga listrik, di mana saya akan membahas di sini percobaan kecepatan motor DC paralel. Dan kita akan langsung saja mengerjakan simulasinya menggunakan aplikasi PSIM. Yang pertama kita mengambil elemen DC power supply, kita kumpulkan dulu komponen yang dibutuhkan, lalu DC ammeter, kita membutuhkannya 2. Berikutnya DC voltmeter, kita membutuhkannya 1. Lalu ada DC mesin atau motor DC, diperlukan juga 1. Lalu ada elemen speed sensor, diperlukan juga 1 elemen saja. Lalu ada mechanical load atau beban mekanik, konstan torsi. Lalu kita mengambil elemen voltage probe, dibutuhkan juga 1. Lalu yang terakhir elemen resistor. Setelah terkumpul seperti ini, kita langsung kepada merangkai. Kita rangkai semua dulu seperti ini agar mudah saat menghubungkan rangkaiannya. Kemudian kita menghubungkan rangkaiannya. Kita hubungkan semua rangkaiannya. Lalu kita balik posisi voltage probe nya seperti ini. Lalu kita menghubungkannya lagi. Berikutnya kita mengubah penamaan dari masing-masing elemennya. Yang pertama ini adalah Vin, tampilkan. Lalu ada di total,
tampilkan lagi. Lalu ada arus, mengatur, tampilkan lagi display. Lalu untuk tangannya ini menjadi R1, tampilkan. Lalu voltage dropnya menjadi RPM. Jangan lupa mengingat posisi-posisi dari elemen-elemen yang ada. Lalu yang terakhir kita mengambil simulation control. Lalu kita mengubah dari power supply nya menjadi 120, tahanannya dengan nilai resistansi 50. Berikutnya untuk simulation controlnya, time stepnya menjadi 1, lalu untuk total time-nya itu 200. Nah, setelah semua seperti ini, kita langsung setelah semua terangkai seperti ini, saya jelaskan dulu secara sederhana prinsip dari Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsipnya secara sederhana. Jadi dia tuh prinsip kerjanya dimulai dari power supply, di mana power supply ini memberikan tegangan pada rangkaian, dan juga terdapat voltmeter dan ammeter untuk mengukur tegangan dan arus. Lalu kemudian dihubungkan dengan motor DC. Motor DC ini terdapat ammeter sebagai pengukur tegangan. Lalu motor DC, lalu rangkaian ini dirangkai secara paralel. Lalu motor DC lagi juga dihubungkan dengan speed sensor. Di sini speed sensor berguna sebagai pengukur kecepatan dari perputaran. Lalu ada voltage probe sebagai pengukur tegangan RPM. Lalu speed sensor ini dihubungkan dengan beban mekanik. Beban mekanik ini yang menjadi torsinya yang sebagai penahan dan penstabil perputaran kecepatan motor DC. Nah, setelah itu kita lanjut ke menjalankan simulasi. Kita ngecek dulu apakah resistornya benar. Oke, kita menggunakan nilai tahanan 50. Oke, nilai tegangan 120. Selanjutnya kita akan menjalankan simulasi. Kita klik run simulation. Nah, muncul variabel, kita mengklik semua variabel agar dapat terbaca pada data steady state. Klik, lalu kita mengklik RMS. Pada perintah modul kita harus menggeser pembacaan time-nya ke time 150. Nah, dapat dilihat nilai steady state yang tertampil pada layar berikut ini. Dari nilai arus armatur, dari itu arus total, RPM yang terbaca, lalu tegangan input. Jadi pemahamannya di sini berbeda dengan pengaturan motor DC seri, dimana pada rangkaian ini dia tuh dirangkai secara paralel. Nah, dan pengaruh dari nilai tahanan yang dirubah menyebabkan nilai RPM yang terukur semakin besar seiring semakin besarnya nilai resistor. Lalu ini juga berlaku pada arus yang terukur. Nilai yang membedakannya dengan pengaturan percepatan motor DC seri serta
disebabkan dirangkainya secara paralel. Demikian saya dari hasil simulasi saya. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan terima kasih.